Bayangkan sebuah kekuatan besar dari Eropa, sebuah kekaisaran raksasa yang membentang dari Samudra Atlantik hingga Samudra Pasifik. Kekaisaran Rusia dengan jutaan prajurit dan armada laut yang ditakuti selama berabad-abad dianggap sebagai salah satu kekuatan militer yang hampir tidak tertandingi di panggung dunia. Tak ada yang menyangka bahwa supremasi tersebut akan diguncang secara mengejutkan oleh sebuah negara kepulauan kecil di Asia yang baru saja membuka diri dari isolasi barat, Kekaisaran Jepang. Pada awal Februari 1904, ketegangan yang membara di kawasan Asia Timur akhirnya meletus. Tanpa deklarasi perang formal terlebih dahulu, armada laut Jepang melancarkan serangan kejutan terhadap kapal-kapal perang Rusia yang berlabuh di Port Arthur, Manchuria. Dalam sekejap, kawasan yang jauh dari ibu kota Eropa itu berubah menjadi medan pertempuran mematikan yang menentukan arah sejarah dunia. Apa yang dimulai sebagai perselisihan atas pengaruh di Korea dan Manchuria dengan cepat berkembang menjadi perang berskala besar yang menggunakan teknologi modern, senapan mesin, benteng beton, hingga pertempuran laut berskala raksasa. Mengapa negara sebesar Rusia bisa terseret ke dalam kekalahan yang memalukan? Bagaimana Jepang, yang baru beberapa dekade sebelumnya melakukan modernisasi, mampu melumpuhkan kekuatan besar Eropa, dan bagaimana perang ini mengubah peta politik dunia menuju abad ke-20? Dalam video kali ini, kita akan membahas kisah perang Rusia-Jepang dari sudut pandang dokumenter. Kita akan menelusuri perjalanan konflik dari awal mula perselisihan, strategi tempur yang menentukan, kegagalan sistemik yang ikut berperan, serta pelajaran yang dapat diambil dari salah satu perang paling bersejarah di dunia. Pada akhir abad ke-19, peta politik Asia Timur mengalami pergeseran drastis ketika Kekaisaran Qing di Tiongkok mulai melemah dan meninggalkan kekosongan kekuasaan yang diperebutkan oleh kekuatan imperialis. Kekaisaran Rusia di bawah Tsar Nicholas II berambisi memperluas pengaruhnya ke arah timur demi mendapatkan pelabuhan air hangat, yakni pelabuhan komersial dan militer yang jalurnya tidak membeku sepanjang musim dingin, sehingga pilihan strategis jatuh pada Port Arthur di semenanjung Liaodong, Manchuria. Di sisi lain, Kekaisaran Jepang baru saja menyelesaikan restorasi Meiji, sebuah era transformasi luar biasa yang mengubahnya dari negara feodal terisolasi menjadi kekuatan industri dan militer modern. Bagi para pemimpin di Tokyo, penetrasi agresif Rusia ke Manchuria dan Korea dipandang bukan sekadar persaingan ekonomi, melainkan ancaman eksistensial langsung terhadap keselamatan serta kedaulatan nasional mereka. Jepang sempat menawarkan kompromi diplomasi agar Rusia menguasai Manchuria, sementara Jepang memegang pengaruh di Korea, namun Kekaisaran Rusia secara dingin menolak perundingan tersebut karena memandang remeh kekuatan militer bangsa Asia. Sikap arogan, pandangan stereotipikal, dan tindakan meremehkan lawan inilah yang kelak menjadi titik awal dari salah satu bencana militer terbesar dalam sejarah Kekaisaran Rusia. Setelah bertahun-tahun perundingan diplomasi yang dingin gagal mencapai kesepakatan, ketegangan di Asia Timur mencapai titik nadir di mana kedua negara mulai memobilisasi pasukan di garis depan. Sebagian besar pengamat militer dan diplomat di ibu kota Eropa saat itu masih memelihara keyakinan penuh bahwa perang tidak akan benar-benar terjadi. Atau jika pecah, raksasa Rusia dipastikan akan memenanginya dengan sangat mudah dalam hitungan minggu. Namun, pada malam tanggal 8 Februari 1904, Laksamana Togo Heihachiro memimpin armada perusak Jepang melancarkan serangan torpedo mendadak tanpa deklarasi perang resmi terhadap kapal-kapal perang Rusia yang berlabuh tenang di luar pelabuhan Port Arthur. Serangan kejutan yang dieksekusi dengan presisi tinggi ini merusak berat kapal tempur utama Rusia seperti Tsesarevich dan Redvizan, serta menciptakan kepanikan besar di komando militer musuh. Momen tak terduga ini seketika melumpuhkan armada Pasifik Rusia sekaligus mengamankan jalur laut vital bagi Jepang untuk mendaratkan puluhan ribu prajurit daratnya di Korea dan Manchuria tanpa gangguan. Keputusan militer defensif agresif yang sangat berani dan terencana tersebut secara resmi membuka tirai perang modern pertama di abad ke-20 yang mengguncang panggung geopolitik global. Segera setelah kendali laut berhasil diamankan, pasukan darat Jepang bergerak cepat menuju ke utara ke garis batas Sungai Yalu, perbatasan alami Korea dan Manchuria. Tempat pertempuran darat skala besar pertama meletus pada April 1904. Komandan Rusia yang ditempatkan di bukit-bukit pertahanan yang kuat meyakini pasukan Jepang yang dianggap inferior tidak akan mampu menembus pertahanan alami tersebut. Namun tentara Jepang memperagakan tingkat disiplin yang amat tinggi, perencanaan logistik yang matang, serta efisiensi taktis yang jauh melampaui perkiraan musuh. Mereka memanfaatkan intelijen lapangan yang akurat untuk mendeteksi kelemahan musuh.
menyiagakan meriam artileri secara tersembunyi, dan melancarkan serangan kejepit berkecepatan tinggi yang membingungkan pertahanan Rusia. Dalam hitungan hari, posisi pertahanan Rusia yang tampak kokoh runtuh dan memaksa mereka melakukan pendaratan mundur yang kacau. Kemenangan mutlak Jepang di Sungai Yalu menjadi bukti konkret pertama di era modern bahwa doktrin, strategi, dan teknologi militer bangsa Asia mampu menundukkan kekuatan besar Eropa dalam pertempuran terbuka, sekaligus mengirimkan gelombang kejutan hingga ke pimpinan tertinggi di Saint Petersburg. Kekalahan beruntun yang dialami negara raksasa seperti Rusia memicu pertanyaan besar mengenai bagaimana sebuah kekaisaran dengan populasi dan sumber daya melimpah bisa dilumpuhkan, yang setelah dianalisis ternyata disebabkan oleh kombinasi masalah logistik, krisis kepemimpinan, dan hambatan geografis yang amat parah. Pasokan militer Rusia sangat bergantung pada jalur tunggal Trans-Siberian Railway yang membentang ribuan kilometer menembus medan Siberia yang ganas dan belum selesai dibangun sepenuhnya, sehingga pengiriman amunisi, obat-obatan, serta prajurit memakan waktu berbulan-bulan dan mengalami keterlambatan krusial. Selain itu, internal komando militer Rusia di Asia Timur dijangkiti oleh perselisihan ego antar jenderal dan birokrasi komando yang sangat kaku. Hal ini terlihat jelas selama pengepungan Port Arthur yang berlangsung berdarah selama hampir 1 tahun, di mana benteng beton yang amat kuat dan dilengkapi ratusan meriam berat akhirnya terpaksa menyerah pada Januari 1905 akibat isolasi total, jatuhnya moral prajurit, serta kepemimpinan komandan benteng yang pesimistis dan tidak kompeten. Peristiwa ini memberi pelajaran berharga bagi dunia militer bahwa jumlah prajurit yang besar tanpa kepemimpinan adaptif dan sistem logistik yang solid hanya akan berakhir pada bencana kekalahan. Demi membalikan keadaan pasca jatuhnya Port Arthur dan kekalahan tragis dalam pertempuran darat raksasa di Mukden yang menelan puluhan ribu korban jiwa, Tsar Nicholas II mengambil keputusan militer paling nekat dengan memerintahkan seluruh armada Laut Baltik berlayar dari Eropa menuju Pasifik. Pelayaran maut yang dipimpin Laksamana Zinovy Rozhestvensky ini menjadi sebuah perjalanan maritim luar biasa yang menyiksa menempuh jarak lebih dari 33.000 km selama 8 bulan penuh penderitaan. Di awal perjalanan saat melintasi Laut Utara di Eropa, armada Rusia yang didera paranoia dan kepanikan bahkan sempat melakukan kesalahan konyol dalam insiden Dogger Bank, di mana kapal-kapal perang mereka salah mengenali dan menembaki armada kapal nelayan Inggris karena dikira sebagai kapal torpedo rahasia milik Jepang, sebuah insiden diplomatik fatal yang nyaris memicu perang terbuka antara Rusia dan Kekaisaran Britania Raya. Selama 8 bulan pelayaran melintasi Samudra Hindia dan iklim tropis yang membakar tanpa memiliki akses pelabuhan batu bara resmi yang memadai karena penolakan negara-negara netral, penderitaan para pelaut Rusia semakin meluas. Ribuan pelaut terjangkit penyakit tropis, mesin kapal tua mengalami kerusakan berulang kali, persediaan makanan membusuk, hingga moral seluruh awak kapal merosot drastis ke titik terendah. Ketika armada yang amat letih, kotor, dan didera frustrasi ini akhirnya tiba di perairan sempit Selat Tsushima pada akhir Mei 1905 dengan harapan menyusup secara diam-diam menuju pelabuhan Vladivostok, Laksamana Togo Heihachiro bersama armada gabungan Jepang yang telah beristirahat cukup, melakukan latihan intensif, dan dilengkapi teknologi komunikasi radio nirkabel terbaru, sudah bersiap sepenuhnya untuk menyergap mereka dalam sebuah jebakan maritim paling mematikan dalam sejarah. Pada tanggal 27 dan 28 Mei 1905, perairan Selat Tsushima menjadi saksi meletusnya salah satu pertempuran laut paling menentukan dan paling berat sebelah dalam catatan sejarah peradaban manusia. Laksamana Togo memperagakan manuver taktis legendaris yang dikenal sebagai Crossing the T, sebuah langkah di mana barisan kapal perang Jepang berlayar memotong tegak lurus di depan barisan kapal perang Rusia, sehingga memungkinkan seluruh meriam samping kapal Jepang menembak serentak ke arah kapal terdepan musuh. Didukung kecepatan kapal yang tinggi, bahan peledak Shimose yang destruktif, dan akurasi tembakan dari jurumudi Jepang yang terlatih, armada Jepang menghancurkan barisan kapal Rusia tanpa ampun. Satu demi satu kapal tempur kebanggaan Tsar dihantam ledakan dahsyat dan tenggelam ke dasar samudra, di mana dari total 38 kapal perang Rusia,
Sebanyak 21 kapal tenggelam, 7 kapal ditangkap, dan hanya 3 kapal kecil yang berhasil meloloskan diri ke Vladivostok. Sementara itu, Jepang hanya kehilangan 3 kapal torpedo kecil dan menderita kerusakan ringan, sebuah rasio kemenangan mutlak yang menghancurkan seluruh sisa kekuatan maritim Rusia, serta memaksa Saint Petersburg untuk akhirnya menghentikan perang dan duduk di meja perundingan. Kekalahan militer yang telak di darat dan laut ditambah pecahnya gelombang demonstrasi massa dan pemogokan buruh di dalam negeri yang dikenal sebagai Revolusi Rusia 1905 memaksa Tsar Nicholas II mengesampingkan harga dirinya dan mencari jalan keluar diplomatik demi mengakhiri perang yang menguras kas negara. Di sisi lain, meskipun meraih kemenangan gemilang, perekonomian nasional Jepang sebenarnya sudah berada di ambang kebangkrutan akibat biaya perang yang sangat fantastis serta tumpukan korban jiwa dan amunisi yang kian menipis. Menyadari kedua pihak berada pada titik jenuh yang berbahaya, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt mengambil inisiatif sebagai mediator internasional untuk mempertemukan utusan resmi kedua negara di Portsmouth, New Hampshire, Amerika Serikat. Setelah perundingan yang berlangsung alot dan penuh perdebatan mengenai batas wilayah serta ganti rugi perang, kedua negara akhirnya menandatangani Perjanjian Portsmouth pada 5 September 1905, di mana Rusia menyerahkan hak sewa Port Arthur, mengakui Korea sebagai wilayah di bawah pengaruh protektorat Jepang, menevakuasi pasukan dari Manchuria, serta menyerahkan bagian selatan Pulau Sakhalin kepada Jepang, sebuah keberhasilan diplomasi yang membawa Theodore Roosevelt dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian. Meskipun telah lebih dari 1 abad berlalu sejak gema dentuman meriam reda, Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905 tetap menjadi topik krusial yang terus dipelajari secara intensif di berbagai akademi militer terkemuka, departemen sejarah, hingga lembaga hubungan internasional di seluruh dunia. Konflik ini berfungsi sebagai laboratorium nyata yang memperlihatkan transisi mendasar dari peperangan abad ke-19 menuju peperangan industri modern abad ke-20. Para sosiolog dan psikolog militer mempelajari bagaimana doktrin nasionalisme, fanatisme kesetiaan, dan motivasi moral prajurit Jepang mampu mengatasi keunggulan fisik musuh. Sementara para ahli strategi militer menganalisis dampak mematikan dari kombinasi teknologi baru seperti kawat berduri dialiri listrik, parit perlindungan berlapis, senapan mesin otomatis, dan artileri jarak jauh. Inovasi teknologi mematikan tersebut terbukti menelan puluhan ribu korban jiwa dalam waktu singkat, memberikan gambaran awal dan peringatan dini yang sangat akurat mengenai bentuk kekejaman serta kebuntuan taktis yang kelak melanda seluruh Eropa dalam Perang Dunia satu dekade kemudian, sementara para pakar hukum internasional mempelajari dinamika diplomasi dan hukum laut di era modern. Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905 berdiri sebagai cermin sejarah yang jernih memperlihatkan kepada dunia bagaimana kombinasi antara kesombongan politik, ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan zaman, kegagalan sistemik logistik, serta penilaian yang meremehkan lawan dapat membawa sebuah kekuatan raksasa runtuh ke dalam jurang kehancuran. Dari peristiwa besar ini, kita dapat memetik pelajaran berharga bahwa perubahan konstelasi kekuasaan di dunia tidak pernah terjadi secara mendadak atau kebetulan semata, melainkan hasil dari perencanaan strategis yang panjang, disiplin nasional yang tinggi, serta kemampuan membaca realitas masa depan secara objektif. Kejayaan masa lalu, ukuran fisik yang besar, dan reputasi nama besar sama sekali tidak akan mampu melindungi bangsa atau organisasi manapun dari kekalahan apabila mereka memilih untuk stagnan, mengabaikan ketidakpuasan publik, dan menolak beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta zaman. Tanda-tanda pergeseran sejarah seringkali sudah terlihat jauh sebelum konflik terbuka pecah di permukaan, di mana pengembangan industri, pendidikan masyarakat, efisiensi birokrasi, dan keharmonisan sosial menjadi fondasi utama yang menentukan ketahanan sebuah bangsa saat krisis datang menguji. Lebih dari 120 tahun telah berlalu sejak peristiwa pertumpahan darah di Manchuria dan tenggelamnya kapal-kapal perang di Selat Tsushima menggegerkan panggung dunia. Namun hingga hari ini, Perang Rusia-Jepang tetap menjadi salah satu babak sejarah paling memikat yang terus dipelajari untuk memahami bagaimana sebuah peperangan dapat mengubah nasib jutaan manusia, membongkar tatanan geopolitik lama, dan membentuk dunia modern yang kita tinggali hari ini. Perang Rusia-Jepang mengajarkan sebuah kebenaran universal bahwa kejatuhan kekuatan besar seringkali dimulai dari rasa percaya diri yang berlebihan serta pengabaian terhadap potensi pihak lain.
Dan justru dari pemahaman mendalam atas kesalahan-kesalahan masa lalu itulah pelajaran teragung bagi peradaban manusia dapat diambil demi membangun masa depan yang lebih waspada, bijaksana, dan damai. Sejarah memang merupakan catatan masa lalu yang tidak akan pernah bisa kita ubah kembali. Namun dari setiap lembaran sejarah yang tertulis dengan darah dan air mata tersebut, kita selalu dapat mengambil pelajaran terbaik untuk menuntun langkah kita ke depan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan dokumenter ini hingga akhir. Jangan lupa untuk berikan like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.